Di tengah riuhnya dunia, kita seringkali lupa siapa diri kita sebenarnya, di balik semua label yang kita sandang. Kita terbiasa memakai topeng kesempurnaan hanya agar lingkungan melihat kita baik-baik saja. Padahal di dalam, ada suara kecil yang terus berbisik, meminta didengar. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian, menyesap kopi yang mulai dingin, sementara pikiranmu melayang jauh melampaui tembok ruangan. Ada rasa tidak nyaman yang terus muncul, sebuah kegelisahan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana, namun terasa sangat nyata. Inilah awal dari sebuah perjalanan batin, sebuah langkah kecil menuju kejujuran yang paling murni, namun seringkali paling kita hindari. Masalahnya mulai muncul ketika kebohongan-kebohongan kecil yang kita ceritakan pada diri sendiri mulai menumpuk menjadi beban yang sangat berat. Kamu mungkin bilang kamu bahagia dengan pekerjaanmu sekarang, padahal setiap pagi kamu bangun dengan rasa sesak dan enggan di dada. Kamu meyakinkan dirimu bahwa kamu baik-baik saja dalam hubungan yang toksik, hanya karena rasa takut akan kesepian yang mencekam jauh lebih besar. Tembok pertahanan yang kamu bangun dengan susah payah ini perlahan mulai retak saat realita menghantam dengan keras tanpa ampun. Konflik batin ini bukanlah tentang perang dengan orang lain, melainkan tentang pengkhianatan yang kita lakukan terhadap kata hati kita sendiri setiap harinya. Saat itu pun tiba. Momen di mana kamu tidak bisa lagi lari dari pantulan diri yang menatapmu dengan tajam dan penuh tanya. Ini adalah titik klimaks di mana kejujuran terasa seperti pisau bedah yang mengiris, menyakitkan, namun sangat diperlukan untuk membersihkan luka yang sudah membusuk. Kamu harus berani mengakui bahwa kamu tidak sehebat itu, tidak sekuat itu, atau mungkin kamu memang sedang tersesat di jalan yang salah selama bertahun-tahun. Air mata mungkin akan jatuh, dan kehancuran ego akan terasa begitu nyata saat semua alasan yang kamu buat-buat runtuh seketika di hadapan kebenaran. Tapi ingatlah, di tengah puing-puing kepalsuan itu, untuk pertama kalinya kamu mulai melihat dirimu yang sebenarnya, tanpa filter apapun. Setelah badai kejujuran itu perlahan mereda, ada sebuah ketenangan yang sangat aneh namun mendamaikan yang menyelimuti seluruh jiwamu. Mengakui kegagalan, rasa takut, atau ketidakbahagiaan ternyata tidak menghancurkanmu seperti yang kamu bayangkan sebelumnya. Justru itu memberimu fondasi baru. Kamu mulai bernapas lebih lega, karena tidak ada lagi rahasia besar atau beban sandiwara yang harus kamu simpan rapat-rapat dari dirimu sendiri. Langkah kaki terasa jauh lebih ringan saat kamu akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar ekspektasi orang lain yang tidak pernah membuatmu merasa penuh. Di tahap ini, kamu belajar bahwa menerima kekurangan diri adalah bentuk keberanian tertinggi yang bisa dimiliki oleh seorang manusia yang ingin tumbuh. Kejujuran pada diri sendiri bukanlah sebuah tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah latihan harian yang harus kita rawat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ia memang terasa pahit di awal, seperti obat yang menyembuhkan penyakit kronis, namun dampaknya akan membawa kemerdekaan yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi butuh pengakuan dari luar untuk merasa berharga, karena kebenaran batinmu sudah cukup kuat untuk menuntun setiap langkahmu ke depan. Pada akhirnya, bersikap jujur adalah cara terbaik untuk mencintai dirimu dengan cara yang paling tulus dan paling manusiawi yang bisa dilakukan. Hidup yang otentik dimulai saat kita berani berkata tidak pada kebohongan diri, demi sebuah ya yang jauh lebih besar bagi masa depan kita.